Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada kesempatan ini kita bertemu dan akan membahas tentang statistika, yang mana sekarang adalah bagian yang kedua, yaitu ukuran letak kumpulan data tunggal, di mana sebelumnya kita sudah belajar ukuran pemusatan kumpulan data. Yang termasuk sebagai ukuran letak kumpulan data tunggal adalah yang pertama itu kuartil. Kuartil adalah datum yang membagi data terurut, jadi kata kuncinya data terurut, menjadi 4 bagian ini sama besar. Karena akan dibagi 4 bagian data itu, maka jelas bahwa akan ada 3 sekat, ya, 3 sekat pembagi. Sekat-sekat batas atau sekat-sekat inilah yang disebut sebagai kuartil 1, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah data jumlah saudara dari 14 orang anak. Ini ya. Maka kalau ingin menentukan kuartil 1, 2, atau 3-nya, hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah ini. Mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Data terkecilnya adalah 1 ya. Ini 1 lagi. Oke, 1 lagi ya. Kemudian 2. Berapa 2? 4 ya. Data berikutnya 3 ya. Data berikutnya ini ya. Data berikutnya nih. Nah, ini data sudah terurut. Nah, biasanya cara teknik untuk menentukan kuartilnya adalah kita harus menentukan dulu, biasanya adalah kuartil kedua. Kuartil kedua itu sama dengan median. Jadi kita lihat, karena data ini 14, maka data untuk supaya sama besar itu masing-masing 7 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 1 kurang. Oh, sorry. 3 itu ada 4 juga ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi 7 ke kiri, 7 ke kanan ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, di sini ya. Jadi di antara 2 dan 3 itu adalah kui 2 sama dengan ini median ya. Ini. Di antaranya ini. Di antara. Nah, kalau seperti ini modelnya, maka nilai kuartil keduanya adalah 2 ditambah 3 dibagi 2 sama dengan 2,5. Jadi kuartil keduanya adalah 2,5. Selanjutnya adalah kuartil ke-1 dan ke-3. Nah, sekarang ini. Dari sini itu ya, ini kan 7 ya. Di sini juga 7. Batasnya itu di sini ya, kuartil kedua. Nah, ini dibagi 2 lagi yang 7. Artinya kalau bagi 2 ini 7, dia kan di sini dia membagi 2 di sini. Ya. Ini adalah kuartil pertama. Ini dia. Ini adalah kuartil ketiga. Jadi kalau kita perhatikan data ini, ada 14 data. Untuk membagi 4 sama besar ini, maka masing-masing data itu terbagi atas 4 bagian masing-masing 3 ya. Ini adalah 3 data. Ini juga 3 data. Ini juga 3 data ya. Ini juga 3 data. Tapi di sini di tengahnya antara 2 dan 3. Saya kira itulah cara menentukan kuartil 1, 2, dan 3 pada data tunggal. Nah, selanjutnya adalah yang termasuk ukuran letak kumpulan data tunggal adalah
yaitu desil. Jadi ada juga yang disebut dengan desil. Desil. Nah, desil ini adalah ya datum. Jadi Moji sama definisinya ya, ini ya. Datum yang membagi data terurut ya menjadi ini yang bukan 4, 10 bagian sama banyak. Karena dibagi menjadi 10 bagian, maka akan terdiri dari 9 sekat. Nah, sekat-sekat ini yang disebut dengan D1, D2 sampai dengan D9. Itu desil 1, desil 2, desil 3 sampai desil 9. Nah, contohnya adalah ya kita pakai contoh soal yang di atas ya, data jumlah saudara dari 14 anak untuk menentukan nilai desil tertentu dengan data ini. Nah, sebagai contoh untuk menentukan ini ya. Nah, data yang tadi ini saya sudah urutkan kembali seperti ini ya. Kalau misalnya ditanya adalah desil ya, desil 2 dan desil berapa itu? Desil 5 ya, dan desil 5, maka cara menentukannya adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah kita harus menentukan letak datum desil. Jadi letak datum desil ke I ya. Itu rumusnya adalah I kali N tambah 1 per 10. Nah, kalau misalnya D2 yang dicari, maka D2 ya, ini ya. Begini, letak datum desil kedua adalah D2 itu 2 kali jumlah N-nya ini adalah 14 tambah 1 per 10. Ini kan jadinya 30 per 10 sama dengan 3. Jadi letak desil kedua itu sama dengan X3 ya. Jadi D2 itu sama dengan data ketiga. Yang mana data ketiga? Kita lihat. 1, data 2, data ketiga. Artinya D2-nya itu adalah 1. Jadi datum desil kedua adalah 1. Nah, sekarang kita coba lagi yang desil ke-5. Pertama adalah letak datum desil ke-5 ya, itu sama dengan 5 kali ya, 5 kali 14 tambah 1 per 10, jadinya adalah 75 per 10 sama dengan 7,5. Nah, kalau hasil letak datum desil ke I tertentu itu ternyata tidak bulat, atau misalnya dia desimal atau pecahan ya, tidak bulat, maka langkah yang cara menentukan datum desilnya adalah dengan cara seperti ini ya. Ini. Jadi kalau tidak bulat ya, kalau letaknya tidak bulat atau seperti ini, maka DI-nya itu sama dengan XR ya. Ini kita kasih XR ditambah I kali N tambah 1 per 10
dikurang R dikali XR tambah 1 dikurang XR. Nah, apa itu XR? Yang mana itu XR? Yang mana itu R? Nah, coba Anda perhatikan ya. Di sini, ini DI ya. Nah, berarti nilai D5, kalau dia modelnya begini ya. Kalau setelah dicari letak datumnya modelnya adalah desimal atau ada komanya, maka cara menentukan datumnya seperti ini rumusnya ya. Jadi kita lihat D5 itu sama dengan ya. XR inilah R ya. Ini adalah, jadi R-nya ini kalau yang ini R-nya sama dengan 7 ya. Ini R-nya 7. R-nya 7. Jadi D5 itu adalah X7. X7 ditambah ini ya. I kali N tambah 1 per 10 itu 5. 5 kali ini ya. Jadi 5 kali 14 tambah 1 per 10 dikurang R itu tuh 7. Dikali, nah XR tambah ini ya. X7 tambah 1 dikurang X itu 7. Ini D5 sama dengan, nah, X7 maksudnya data ke 7. Kita coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 ya. 2 ditambah. Nah, ini 5 kali ini sama dengan 7,5 ya. 7,5 dikurang R-nya 7. Dikali, ini ya. Dikali, ini X7 tambah 1, X8 ya. Ini X8. X8 ini ke mana ini? Coba kita hitung. Ini kan tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adalah 8. Yaitu ini 3. Jadi X8-nya adalah 3. X7-nya adalah 2. Nah, sehingga D5-nya itu adalah ya, D5 itu sama dengan 2 ditambah ini berapa? 0,5 dikali ini 1 ya. Artinya D5 itu sama dengan 2 ditambah 0,5 sama dengan 2,5. Jadi desil kelimanya adalah 2,5. Begitupun seterusnya kalau ingin dicari desil satunya, desil 3-nya, desil 7-nya ya. Itu menggunakan cara yang seperti ini. Langkah yang harus pertama dilakukan adalah menentukan letak desil ke I. Kalau dia bulat ya langsung saja masukkan bahwa seperti ini ya. Tetapi kalau dia tidak bulat hasilnya letaknya, maka itu ditentukan nilai desilnya, datum desilnya dengan cara seperti ini yang di bawah ya. Saya kira seperti itu untuk data tunggal pada ukuran letak kumpulan data. Silahkan dipahami, disimak, dan dipelajari dengan baik. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.